Desa Bahagia ditulis oleh Lia Nilakandi. Desa Bahagia adalah sebuah desa yang indah dan subur. Sejauh mata memandang, tanaman hijau tumbuh menghampar dan bunga berwarna-warni menghiasi tiap sudut desa ini. Sesuai namanya, penduduk di desa ini berisi orang-orang yang bahagia. Mereka selalu bersenda gurau dan saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan bantuan. Namun, apakah benar jika semua penduduknya bahagia? Ternyata tidak, kawan. Adalah seorang laki-laki tua yang tinggal menyendiri dan selalu bermuka masam. Namanya Pak Geri. Pak Geri selalu tampak tidak bahagia. Suatu pagi, tampak ia sedang menyapu halaman rumahnya yang penuh dengan daun apel yang berjatuhan. Kemudian, ada seorang tetangganya yang lewat dan menyapa. Selamat pagi Pak Geri. Pak Geri melengos dengan muka masam. Dia berpikir, Dia menyapa aku pasti karena dia mau minta buah apelku yang ranum-ranum. ya begitulah Pak Geri, selalu sibuk dengan berburuk sangka pada orang lain. Dia merasa tidak ada yang suka padanya. Sehingga ia juga tidak suka jika ada orang yang menyapanya. Karena sikapnya yang tidak menyenangkan, lama-kelamaan tetangganya juga mulai tidak menghiraukan kehadirannya. Mereka sesekali saja menyapa Pak Geri, walau mereka sadar tidak akan mendapatkan jawaban yang menyenangkan. Sore hari di luar sedang turun hujan, tapi Pak Geri harus pergi ke warung untuk membeli bahan makanan yang telah menipis di rumahnya. Di jalan, ia melihat penduduk desa sedang bergotong royong membuat bendungan di sepanjang halaman rumah mereka. Salah satu tetangga berteriak kepadanya. Pak Geri, menurut ramalan cuaca akan ada badai besar yang membawa banjir. Kami semua sedang membuat parit dan bendungan agar air tidak masuk ke rumah. Apakah engkau mau ikut membantu, Pak? Pak Geri tidak menghiraukan perkataan tetangganya tersebut. Dasar suka merepotkan orang saja. Mereka pasti mau enaknya saja. Kenapa juga aku mau membantu demi rumah mereka? Hujan-hujan begini. Gumamnya sambil terus merepet. Lalu Pak Geri bergegas pulang. Dia tidak jadi membeli makanan di warung karena ternyata warung yang ia tuju tutup. Hari beranjak gelap. Benar kata tetangganya. Hujan semakin deras dan badai mengamuk. Petir bersautan. Rumah Pak Geri posisinya berada di bawah. Banjir pun segera datang menyerbu. Karena tidak mempersiapkan datangnya banjir, gelombang air mulai memasuki halaman hingga akhirnya masuk ke dalam rumah. Karena panik, ia membuka pintu rumahnya, sehingga barang-barang miliknya ikut hanyut karena banjir yang sangat besar. Pak Geri berteriak-teriak ketakutan, namun tak ada seorang pun yang menolongnya. Ia terseret air dan hampir tenggelam. Beruntung ia dapat meraih salah satu dahan pohon yang ada di halaman rumahnya. Semalaman ia berteriak minta tolong hingga suaranya habis. Badannya menggigil kedinginan, bibirnya membiru karena menahan dingin. Menjelang pagi hari, hujan berhenti dan air pun mulai surut. Pak Geri yang kehabisan tenaga berjalan tertatih-tatih lunglai menuju rumahnya. Ketika melihat kondisi rumahnya, ia sangat sedih. Hampir semua barangnya hanyut terbawa banjir. Saat itu ia merasa sangat kedinginan dan kelaparan. Tenaganya habis terkuras. Rumahku, harta bendaku, lenyap semua. Tak ada yang peduli denganku. Pasti karena selama ini aku tidak pernah baik dengan mereka. Selama ini aku tidak ramah dan tidak pernah mau membantu mereka. Aku kedinginan dan perutku sangat lapar. Aku kemarin tidak sempat makan. Tiba-tiba ada suara orang-orang memanggil namanya. Pak Geri, Bapak di mana? Apakah engkau baik-baik saja? Kami khawatir karena melihat keadaan rumahmu. Ternyata itu adalah suara para tetangga yang mencarinya karena khawatir akan keadaannya. Beberapa dari mereka juga membawa makanan dan minuman yang hangat, serta kue-kue yang lezat untuknya. Syukurlah Bapak baik-baik saja. Kami dari tadi mencari-cari Bapak. Pak Geri duduk menangis terseduh-seduh mendengar suara tetangganya. Kupikir aku akan celaka. Kupikir tak ada yang peduli denganku. Tapi kalian sungguh baik hati. Maafkan sikapku yang selalu kasar dan tidak ramah pada kalian semua. Aku malu sekali, ujar Pak Geri sambil terus mengusap air matanya. Kita ini bertetangga, Pak, jadi sudah kewajiban kita menolong yang membutuhkan. Sudah, tidak usah difikirkan, Pak. Makan dulu. Dan ini ada pakaian bersih untuk Bapak. Pak Geri semakin terharu ketika melihat tetangganya bergotong royong membantu membersihkan rumahnya dan memperbaiki yang rusak. Sejak saat itu ia berjanji pada diri sendiri
untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia merasa sangat beruntung memiliki tetangga yang peduli padanya, padahal ia sering bersikap tidak baik pada mereka. Bencana ini menjadi pelajaran untuknya. Sangatlah beruntung jika kita memiliki orang baik di sekitar kita, dan jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan mereka. Sejak saat itu, Pak Geri hidup bahagia bersama para tetangganya di desa bahagia. Little Indah.